Video kali ini akan membahas tentang sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah sistem kerja organ yang mengubah makanan dari mulut hingga anus menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya menurut para ahli anatomi, pengertian dari sistem pencernaan pada manusia adalah pengolahan sistem makanan tubuh manusia. Seluruh sistem pencernaan adalah dalam bentuk tabung yang panjang, berongga, memutar, dan berputar yang disebut saluran pencernaan, yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Nah, selanjutnya yaitu organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, organ apa saja sih yang ada dalam sistem pencernaan? Mari kita simak. Yang pertama ada rongga mulut dan mulut, lidah, paring, kelenjar ludah, esofagus. Nah, di esofagus ini terdapat pylorix, sphincter, usus halus, dan lambung. Kemudian ada kelenjar ludah, hati atau liver, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Selanjutnya yaitu fungsi organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, di dalam mulut manusia tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan proses kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan ini semua makanan atau makanan yang sudah dikunyah akan melaju menuju lambung. Nah, yang ketiga, lambung atau ventriculus adalah kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung berfungsi memecahkan makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan zat asam dan enzim. Selanjutnya itu ada usus halus atau biasa juga disebut dengan usus kecil. Nah, adalah bagian terpanjang di saluran pencernaan manusia. Peran usus halus yaitu memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Selanjutnya yaitu usus besar atau disebut juga dengan kolon. Nah, mempunyai panjang sekitar 5-6 cm yang terdiri atas 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus secara perlahan bergerak menuju usus besar dan menjadi feses. Usus ini adalah bagian terakhir atau ujung dari sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu rektum atau disebut juga dengan poros usus, merupakan bagian akhir dari usus besar. Rektum menjadi penghubung antara usus besar dengan anus. Organ ini berguna untuk menampung feses dari usus besar sampai tiba saatnya dikeluarkan tubuh lewat anus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu anus. Nah, anus ini adalah
lubang tempat saluran pencernaan berakhir yang menjadi jalan keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, apabila feses telah dibuang, maka otot sphincter akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Selanjutnya yaitu mekanisme dari sistem pencernaan. Nah, yang pertama itu manusia mengkonsumsi makanan dan minuman lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Setelah selesai dikunyah, makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti diremes-remes. Selanjutnya, makanan mulai masuk ke lambung. Nah, di tempat ini makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Nah, selanjutnya hasil pecahan dari lambung selanjutnya masuk ke usus halus untuk disaring kembali, yaitu memisahkan antara mulut dan nutrisi dari makanan dan zat sisa. Selanjutnya, setelah nutrisinya diambil, nah sisa-sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan dan berubah menjadi feses. Nah, pada feses terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristaltis dan disimpan ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Nah, selanjutnya muncul kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengandung otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Nah, akibatnya feses terdorong keluar lewat anus.